Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Diki Alfata dari Dakum 3D. Nah, di sini kita akan membuat sebuah project yang berjudul pengendali motor menggunakan XBE, oke? Dengan modul XBE. Sebelum kita ke XBE, ada ada produk pertamanya yaitu yang dibuat ZigBee, yang dimana produk tersebut menggunakan standar IEE dari IEE 802.15.4 ya, untuk komunikasi data skala konsumen maupun skala pribadi ya, dengan desain dengan yang didesain dengan konsumsi daya rendah dan bekerja pada jaringan personal tingkat rendah, oke? Dan di sini XBee itu mirip sekali dengan Bluetooth atau WiFi ya, karena walaupun mirip tetapi ZigBee ya, maksudnya memiliki bandwidth sebesar 250 KB per second, oke? Dan di sini ZigBee-nya itu mengendalikan alat sensor ya, oke? Dan salah satu produk yang bermerek ZigBee-nya ini memiliki turunan produk yaitu XBE, oke? Nah, XBE ini kita menggunakan seri yang kedua karena seri sebelumnya itu masih ada kekurangan ya. Dan XBE-nya ini memiliki, di sini kita bisa lihat transmitter dan receiver, oke? Dan kita di sini mempunyai dua rangkaian ya. Pertama, rangkaian pengendali motor DC ya. Jadi kita buat ya pengendali motornya dari sini ya, menggunakan keypad. Lalu sinyal tersebut melalui XBee akan dikirim ya dengan data yang sudah diberikan atau kode yang sudah ditetapkan ya. Dan di sini kita bisa lihat, nah di sini adalah merupakan rangkaian dari penerima motor DC, di mana masing-masing memiliki Arduino XBee-nya untuk sebagai penerima, dan L298 motor drive. Di sini bisa dibilang motor drive ini digunakan untuk mengendalikan dua motor DC secara sekaligus ya. Jadi di sini kita bisa menggunakan dua motor DC sekali langsung ya. Jadi tidak menggunakan rangkaian tambahan, cukup dengan motor drive saja, gitu kan. Oke, kita lihat codingannya ya. Codingan di pengendali motor DC itu ada apa aja ya? Pertama-tama kita biasa ya, library yang akan dipanggil yang bakal dipakai tuh library ya, library keypad tentunya, karena di sini kita akan mengendalikan sebuah keypad. Lalu kemudian const byte row calls kita inisialisasi variabel row dan calls sebanyak 4 ya, karena di sini kita akan membuat sebuah array yang dimana di dalamnya angka dan operatornya sama dengan keypad ya. Di sini sampai 7, 8, 9 dalam bentuk string ya. Oke. Semuanya kita dalam bentuk string, lalu kita inisialisasi lagi ya, array-nya 4 ya. 4 gitu kan. Jadi kolomnya 4, row-nya 4, oke. Kemudian kita buat variable byte ya, row pins, dimana row pins ini pin-pin yang tersambung oleh row-nya ya, sebanyak 4 ya, dan callsnya juga 4, oke. 13, 12, 11, 10. Sini bisa dilihat ya. Oke, ini yang row, yang ini yang call, oke. Kemudian lalu kita inisialisasi ke semuanya ya, maksudnya variabel-variabel yang dimana tersambung dengan pin Arduino. Kemudian ada dari array-nya itu sendiri ya, yang membuat sebuah keypad, lalu pin-pinnya, lalu variabel row dan calls ini menunjukkan bahwa
tersambungnya ada 4 nilai ya. Kemudian kita key checknya 0 ya. Lalu kita buat variabel key check 0. Lalu kemudian kita serial begini 9600, kita pakai baud rate 9600. Di bagian looping kita panggil karakter key, oke. Keypad get key. Jadi keypad ini akan membaca dan kita akan melakukan suatu perintah kepada keypad itu sendiri. Yang dimana jika key, lalu ini kita bisa dibilang nested if. Jika key-nya 1, oke, maka string 1, maka key check-nya 1 ya. Karena kita ingin setiap data yang dicek itu memiliki nilai 0 dan 1, oke. Serial print 1, else if key sama dengan 2, key check 1, print serial print 2. Jadi kita samain ya. Apa yang kita klik itu outputnya kita samakan ya. Jadi serial ketika key-nya string 1, maka printnya juga 1. Dengan tambahan key check-nya juga 1 ya. Dan jika selain daripada itu ya 0, dan dia akan ngeprint key-nya aja. Lalu selain daripada itu semua key check-nya 0, oke. Untuk di sini sudah selesai. Lalu kita pindah ke bagian penerima ya. Dimana penerima ini memiliki konigan yang berbeda dengan pengendali. Kita hanya mendeklarasikan pin-pin motor yang sudah tersambung ya dengan Arduino 7654, oke. Di sini kita bisa lihat bahwa pin-pin yang tersambung dari L298 dan Arduino itu 7654, oke. Dan sini kita mempunyai data check. Oke, data check-nya 0 ya. Lalu kita di void setup semua pin ya. Semua pin yang kita jadikan output ya. Oke. Lalu kita jangan lupa serial begin ya 9600, karena kita akan memberikan koneksi atau komunikasi antara XBI menggunakan baud rate 9600. Lalu digital write motor satunya kita jadikan high ya. Kita nyalain semua ya. Motor 1, motor 2, motor 3, dan motor 4, oke. Karena di sini bisa kita lihat bahwa motornya itu kita bisa mengendalikan dua-duanya ya, oke. Satu-satu atau bisa dua-duanya juga, oke. Kemudian kita serial pin ya, simulasi pengendali motor DC dengan XBE broadband multimedia, oke. Atau kita beri nama apa aja. Lalu di void loop, oke, di function looping, gimana jika serialnya itu tersedia itu sudah siap untuk dikirimkan lalu dibaca oleh serial port ya, maka kita akan ambil datanya ya. Oke, kita ambil datanya ya di sini ya, serial.read, di mana serial ini akan membaca data-data apa saja yang sudah dikirimkan, kemudian kita cetak datanya ya. Lalu kita print serialnya, serial print. Ini menunjukkan arahnya itu ketika kita klik 1, dia akan mengendalikan apa. Oke, di sini jika datanya string 1, maka kita akan data checknya harus 1 juga ya, karena ingin semuanya keypadnya itu 1 dan 0, oke. Digital write motor 2 low, oke. Digital write motor 1 high, oke. Lalu kita baca bahwa motor pertama berputar searah jarum jam, oke. Kita lalu jika kita klik nomor 2 ya, string 2, maka motor 1 low, motor 2 high, oke. Lalu data checknya 1, oke. Lalu di print bahwa motor pertama berputar berlawanan arah. Oke, lalu 3, 4 dan seterusnya itu urutan ya. Jadi ini low juga ya, motor 1, motor 2 low ya. Motornya akan berhenti untuk stoppingnya. Lalu kita samakan juga yang kanan ya, kanan juga motor kedua, dan akan berhenti juga sama ya, akan diberhentikan dua-duanya, motor kedua berhenti. Dan selain daripada itu else
serial print kosong, data checknya juga 0. Oke. Dan di sini kita akan jalankan ya. Oh ya, jangan lupa kita harus membuat sebuah virtual serial port agar terhubung ya satu sama pengendali motor DC dengan penerima motor DC. Pengendali motor DC itu menggunakan COM1 ya. Dan sedangkan penerima motor DC itu menggunakan COM2 ya. Oke. Oke, di sini kita run ya dua-duanya ya. Kita run. Oke. Kita tunggu. Oke. Virtual terminal sudah keluar. Lalu kita ke kita ke bagian penerima, kita run juga yang penerima nih ya, bagian penerima. Oke, terbaca ya di sini simulasi pengendali motor DC. Oke, ini kita sampingkan dulu. Oke, di sini biar bisa kelihatan ya. Oke, ketika kita klik yang 2, nah motor pertama akan bergerak ya, secara berlawanan arah ya. Di sini sudah terlihat banget. Kita klik 1, searah dengan jarum jam, dengan 3 berhenti. Oke. Lalu kita pencet 4, motor 2 bergerak searah jarum jam. Ini berlawanan dengan arah jarum jam. Oke. Kemudian 6. Oke, kita klik 6, maka berhenti. Oke. Di sini rangkaian berjalan dengan baik ya. Oke, sekian aja dari saya, kurang lebih mohon maaf. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.